Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana kabar kalian hari ini? Ada yang sedikit berbeda ya mungkin dari video pembelajaran kali ini. Karena apa? Buniska akan sedikit tampil di hadapan kalian. Karena apa? Selama ini kan tidak kelihatan, selalu di balik layar. Makanya oleh karena itu Buniska sedikit tampil di hadapan kalian. Kalian biar mengenal siapa guru kalian untuk kali ini, siapa wali kelas kalian. Mungkin ada yang bertanya-tanya, siapa ya guru saya, siapa ya wali kelas saya. Karena sejak awal pembelajaran kita tidak pernah bertatap muka langsung. Karena apa? Memang keadaannya kita yang belum bisa memungkinkan untuk bertemu langsung. Kalian harus tetap semangat, harus tetap belajar ya, bagaimanapun kondisinya harus tetap semangat, didampingi ayah, ibu, kakak, saudara kalian ya anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, kalian harus sudah menyiapkan buku paket kalian, buku tulis, pensil, penghapus, pulpen. Kalian bisa belajar bersama dengan ayah atau kakak atau mungkin temannya ada yang tetangganya yang berdekatan juga bisa ya. Karena itu harus tetap apa anak-anak? Belajar. Anak-anak, kali ini Buniska akan menjelaskan tentang pembelajaran untuk kelas 2, yaitu adalah masih tema 1 ya. Tema 1 subtema 2, bedanya subtema 2 tapi pembelajarannya pembelajaran 1. Jadi setiap subtema itu ada 6 pembelajaran ya anak-anak. Nah kali ini Buniska akan mengajari kalian tentang subtema 2, yaitu hidup rukun dengan teman bermain. Sambil kalian buka buku paket kalian ya anak-anak, kita lihat itu ada gambar beberapa anak-anak yang sedang bermain layang-layang. Buniska bacakan ya. Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-temannya bermain dengan rukun. Kita lihat, apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Berilah tanda centang yang menunjukkan gambar yang mempunyai hidup rukun. Itu tadi anak-anak kita lihat. Itu kita lihat yang pertama ada gambar bermain sepak bola. Yang kedua ada gambar bermain kelereng. Yang ketiga bermain ayunan. Yang gambar keempat itu terjatuh ya anak-anak. Yang gambar kelima itu rebutan ayunan ya kelihatannya. Nah kita lihat yang menunjukkan sikap rukun yang mana, kita centang ya anak-anak. Yang centang yang pertama adalah bermain sepak bola, bermain kelereng, bermain ayunan. Sedangkan untuk rebutan ayunan dan ketika teman kita ada yang terjatuh kita hanya menertawakan tanpa menolong, itu juga bukan merupakan sikap apa anak-anak? Sikap rukun. Lanjutnya, apakah kamu sering bermain bersama temanmu? Sering ya anak-anak ya. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Tentu saja sikap kita ketika bermain dengan teman, bagaimana sikap kita? Harus saling menghormati, harus saling apa anak-anak? Menyayangi. Ketika kita memiliki sesuatu harus saling apa? Meminjamkan. Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Tentu saja tidak bisa. Lanjutnya kita mulai ke pembelajaran 1 ya. Buniska bacakan dulu. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Din, kita ajak teman yang lain. Boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor. Tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepeda. Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Kita lihat soal pertama.
Sebutkan kalimat ajakan pada percakapan Udin dan Edo. Tuliskanlah kalimat yang kamu gunakan untuk mengajak teman bermain. Nah, kita lihat pertama, ada tidak kalimat ajakan dari percakapan di atas antara Udin dan Edo? Ada apa tidak anak-anak? Ada ya, yang mana? Ayo kita bermain kelereng di lapangan. Itu adalah kalimat ajakan. Biasanya kalimat ajakan itu ayo, seperti itu, atau ada lagi apa ya, seperti kalau kalian mengajak teman kalian, ayo kita pergi ke kantin, ayo kita beli jajan, seperti itu juga merupakan apa? Kalimat ajakan. Kalian terus disuruh membuat satu contoh kalimat ajakan bermain untuk temanmu. Saya kasih contoh ya. Ayo Din, kita bermain sepak bola di lapangan sore ini. Udin menjawab, ayo. Nah, seperti itu juga adalah kalimat ajakan. Kita lihat bawahnya. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Kita lihat. Itu gambarnya tidak urut ya, 3 gambar itu ya anak-anak. Kita lihat. Kita lihat kalimat yang pertama, bermain mari kita rapikan. Terus yang kedua, maju ayo kita bermain, Din ayo kamu. Nah, kira-kira yang pertama yang mana dulu ya anak-anak? Ya betul, yang pertama yang ini dulu ya. Kita lihat. Din ayo mengambil kelerengku terlebih dahulu. Kita lihat yang mana? Nah ini, Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu ya. Otomatis ini adalah yang pertama. Terus untuk paragraf kita lihat gambar ya maaf. Gambar kedua itu anak-anak mulai bagaimana anak-anak? Mulai bermain kelereng ya, Made, Udin itu bermain kelereng untuk gambar kedua. Sedangkan yang gambar ketiga, mereka apa? Merapikan mainan mereka setelah bermain kelereng. Lanjutnya anak-anak. Nah, ini kamu disuruh menceritakan urutan gambar pada halaman 52 dengan ejaan dan bahasa cermat dan satunya kamu tulis saja seperti ini. Contohnya gini, yang pertama ya. Yang pertama kamu tulis saja seperti ini. Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Terus, ayo Din, aku mengambil kelereng terlebih dahulu. Ini dibuat apa namanya, cerita. Cerita tapi menggunakan bahasamu sendiri. Jadi nggak usah dibuat susah, dibuat gampang aja begini. Suatu sore, anak-anak sedang bermain layang-layang. Ada Made, Udin, dan Bayu. Mereka bermain secara apa anak-anak? Secara bergantian. Di lapangan itu, bagaimana kalian ceritakan, lapangan itu sangat luas, sangat bersih. Mereka bermain sampai lupa waktu hingga menunjukkan sore hari. Setelah itu, mereka apa? Pulang karena waktunya sudah sore hari dan bergegas merapikan apa anak-anak? Merapikan mainan mereka. Seperti itu juga boleh ya. Nanti bikin aja sesingkat mungkin. Lanjutnya, di lapangan tempat Udin sedang bermain, mereka melakukan berbagai permainan. Permainan apakah itu? Itu adalah permainan lapangan, ya, permainan layang-layang, layang-layang yang dilakukan di mana anak-anak? Di lapangan. Kelihatannya mereka senang sekali ya bermain layang-layang itu. Nah, lanjutnya, ada gerakan-gerakan bermain. Nah, itu adalah tarian. Kita lihat tariannya apa saja. Nah, ada gerakan tangan, gerakan kaki, dan gerakan kepala. Itu gerakan tangannya kalian coba ya, jadi dari atas ke bawah, jadi tangannya diputar bergantian ya anak-anak. Terus itu ada gambar kakinya ada yang menyilang,
membuka seperti itu. Terus kepalanya ada yang kepala ke kanan, ke kiri seperti itu anak-anak. Tangannya bisa di atas, bisa di bawah, diputar bolak-balik ya anak-anak. Kalian diminta untuk melakukan gerakan seperti itu. Dicoba aja nanti gerakannya tanpa hitungan. Jadi latihan dulu, dicoba gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan kepala. Itu 3 gerakan ya, tangan, kaki, dan kepalanya seperti itu. Dicoba aja. Gerakannya ini cuma hanya untuk sebagai latihan saja, latihan di rumah. Kalau sebenarnya kalau menurut teknisnya itu kan harus nari sebenarnya. Nanti kalau sudah benar-benar sudah hafal gerakan dasarnya, nanti baru bisa latihan menari seperti itu. Kita lihat lanjutnya ya anak-anak. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115, kelereng Edo ada 124. Sama seperti sebelumnya, kalian disuruh memperhatikan dengan kubus satuan. Ya, kemarin saya sudah bilang kalau di depan itu bernilai angka ratusan, puluhan, satuan, sama ratusan, puluhan, dan satuan. Kita lihat. Perhatikan puluhannya 10 kurang dari 20. Kubus yang lebih banyak ada, ya, yang punyanya Udin ada 10, punyanya Edo ada 20. Kamu lihat, berarti kubus yang lebih banyak adalah miliknya siapa? Kalau 10 sama 20 lebih banyak mana anak-anak? Lebih banyak punyanya Edo. Jadi kubus yang lebih banyak adalah mana? Angka berapa anak? 20. Jadi kelereng Edo lebih apa anak? Kelereng Udin itu berarti menjadi lebih bagaimana? Lebih apa? Sedikit. Lebih sedikit. Berikanlah tanda centang untuk kumpulan yang lebih banyak. Ini kamu disuruh menghitung dulu ya. Buniska kasih contoh 1. Kita lihat ini ratusannya ada 2, berarti menjadi 200. Gambar yang pertama, puluhannya ada 30, dan satuannya ada berapa itu anak-anak? Ada 2 ya gambarnya. Kurang begitu jelas Buniska di sini. 2 ya itu. Kalau 2 berarti dijumlah menjadi berapa? 232 anak-anak. Coba kalian lihat itu kurang begitu jelas Buniska itu untuk gambar satuannya ini. Nah, tinggal nambahkan satuannya saja ya. Sama seperti itu untuk gambar nomor 2, 3, 4, dan 5. Sama juga ya anak-anak ya. Untuk gambar yang nomor 2 itu juga sama. Ini nilainya berapa ini? Dihitung 100. Terus yang kedua nilainya 40. Untuk gambar yang ketiga jumlahnya 6 ya kalau nggak salah ini. Kalau 6 berarti tinggal nambahkan aja 100 ditambah 40 ditambah 6. Jadi berapa anak-anak? 146. Seperti itu. Lanjutnya, tuliskanlah lebih dari atau kurang dari atau sama banyak dengan teliti. Nah, kalian harus hafal juga dari beberapa makna atau ungkapan dari kurang dari, sama banyak, atau lebih dari. Nah, Buniska jelaskan sedikit ya. Jadi kalau pakai lebih dari itu simbolnya seperti ini ya anak-anak ya. Kira-kira lebih dari seperti apa anak-anak? Lebih dari itu simbolnya seperti ini, kurang dari itu simbolnya seperti ini, dan sama banyak simbolnya seperti ini. Contoh untuk bilangan lebih dari ya, katakanlah ada angka 9 dengan angka 7. Angka 9 itu kan
lebih dari, dia angkanya lebih besar, berarti otomatis simbolnya atau lambangnya seperti ini. Atau kebalikannya, 6 itu lebih apa dari angka 10, kan lebih kecil. Lebih kecil berarti simbolnya angkanya seperti ini. Terus ada lagi angka 10. Angka 10 dengan angka 10 jumlahnya kan sama angkanya, otomatis dia adalah sama banyak. Kita lihat soal yang pertama ya. Soal pertama itu ada nomor 1, ada A dan B, itu jumlahnya berapa. Terus dipilih angka A itu jumlahnya berapa, angka B jumlahnya berapa. Terus kita teliti dia masuknya dalam kategori lebih dari, kurang dari, atau sama banyak. Untuk yang A jumlahnya berapa anak-anak? Kita hitung ya. Itu setiap tumpuan bukunya ada 10 buku, jadi angka ratusannya ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 ya. 10 berarti bilangan pertamanya ada 10 berarti ada berapa anak? Ya 3 berapa anak? 300. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk yang kedua angka puluhannya ada berapa? 30. Dan angka satuannya ada berapa itu anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7. Jika dijumlah untuk angka A ada berapa? 300 ditambah 30 ditambah 7. Jadi angka A jumlahnya berapa? 337. Untuk yang B, yang B-nya sama, yang depannya 300. Untuk yang keduanya itu ada berapa? 50. Dan angka satuannya ada berapa? 6. Jika ditotal jumlahnya berarti menjadi berapa? 356. Jadi yang A 337, yang angka kedua 356. Nah, kita bandingkan 337 untuk yang A, sedangkan yang B itu 356. Otomatis angka yang 337 itu lebih apa anak-anak? Lebih dari atau kurang dari? Ya, kurang dari. Berarti simbolnya bagaimana anak-anak? Kalau kurang dari dia, nah seperti ini. Sama ya, untuk yang nomor 2 AB itu juga sama, nomor 3 AB juga sama, nomor 4 AB juga sama. Nah, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Kalau ada yang sedikit bingung atau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung WA saya langsung ya, japri saja. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Apabila saya ada salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya.